Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Faya ayyul hadirun wal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Fa in asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad wa saral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan Jumat ini, di siang ini dan di masjid ini. Allah masih senantiasa memberikan kepada kita rahmat, nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat hidup, nikmat kesempatan, hingga bisa merasakan begitu manis dan indahnya beribadah kepada Allah. Orang-orang yang masih merasakan begitu indah dan nikmatnya di antara ruku dan sujudnya kepada Allah, ingin dia berlama-lama di antara ruku dan sujudnya itu menikmati keindahannya bersama Allah. Itulah nikmat yang harus disyukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Namun kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur itu. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minaz zulumat ila nur, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada Jumat ini khatib selalu berwasiat dari Jumat ke Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena bagaimanapun dan siapapun kita hari ini, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Jumat ini kita telah berada di Jumat pertama di bulan Desember, atau bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Untuk itu di Jumat yang singkat ini, khatib mengambil judul 3 perkara penghalang azab Allah. Melihat fenomena hari ini yang terjadi, begitu banyaknya musibah, ujian yang terjadi. Allah memberikan ujian, musibah, bertubi-tubi bencana, hanya berpindah-pindah. Allah berikan banjir, Allah berikan gempa, Allah berikan longsor. Selalu musibah yang terjadi itu disebabkan karena maksiatnya manusia. Allah berfirman dalam surat Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Untuk itu, apabila telah terjadinya maksiat, merajalelanya maksiat, maka tunggulah
ujian dan musibah Allah yang terjadi. Dalam sebuah hadis dikatakan iza zaharatiz zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Apabila zina dan riba telah tampak merajalela di suatu negeri, maka penduduknya telah menghalalkan turunnya azab Allah atas mereka. Untuk itu terhinanya hidup manusia itu karena maksiat yang diperbuatnya. Apa contohnya? Dahulu Adam dan Hawa hidup di surga dengan bahagia, hidup dengan bercanda ria. Adam dan Hawa hidup di surga begitu nikmatnya. Namun karena dosa, Adam memakan buah khuldi, dicampakkan ke dunia, hidupnya mulai susah. Di dunia untuk makan saja perlu berjuang. Kita hari ini hidup begitu susah. Karena apa? Karena maksiat yang diperbuat. Untuk itu di dalam Al-Quran ada 3 perkara penghalang azab Allah supaya tidak terjadi kepada kita. Yang pertama, penghalang azab Allah adalah karena adanya Rasul di antara umat manusia. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah katakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Kita lihat dahulu kota Yasrib bertubi-tubi datangnya penyakit dan bencana. Namun ketika Rasulullah mengubahnya menjadi kota Madinatul Al-Munawwarah, tidak satu pun terjadinya musibah dan bencana di kota itu. Karena Rasul berada di antara mereka. Di surat Al-Anfal ayat 32-nya, Abu Jahal pernah menantang Allah, pernah menantang Rasul, yang berbunyi wa iz qalu Allahumma in kana hadzal huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi azabin alim. Abu Jahal pernah menantang Allah, jika seandainya engkau Muhammad ini agama yang benar, maka turunkanlah azab dari Allah di atas langit, datangkanlah kepada kami hujan batu dari langit jika kamu benar-benar agama ini agama yang benar. Maka mudah saja bagi Allah menerima tantangan Abu Jahal. Tapi Allah mengatakan Rasul berada di antara mereka. Lihatlah bagaimana Allah berikan cobaan dan musibah itu, azab itu kepada kaum Samud, kaum Ad, kaum Sodom. Yang Allah katakan faja'alna 'aliha safilha. Allah jadikan yang atas ke bawah, bawah ke atas. Allah juga balikkan kota itu. Juga kaum Ad, Allah berikan azab angin kencang 7 hari 8 malam lamanya. Kaum itu hancur sehancur-hancurnya. Untuk itu penghalang azab pertama adalah Rasul berada di antara mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua penghalang azab Allah itu adalah adanya orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33 sambungannya, Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka selalu beristighfar kepada Allah. Untuk itu marilah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, karena dosa sebagian manusia menyebabkan diujinya manusia-manusia yang lainnya. Kita lihat dahulu penduduk Nabi Saleh yang membunuh unta Nabi Saleh itu. Di dalam surat An-Naml ayat 48 Allah katakan wa kana fil madinati tis'atu rahtin, dan yang membunuh unta Nabi Saleh itu hanya 9 orang. Namun seluruh kaum Nabi Saleh itu Allah azab semuanya. Juga kita lihat kaum Nabi Lut yang membiarkan kemungkaran hingga seluruh kota itu diazab. Juga kaum Sabat dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166 yang Allah cegah untuk menangkap ikan hari Sabtu, namun dia selalu melanggar perintah Allah. Seluruh kaum Sabat Allah berikan azab kepada mereka. Begitulah orang-orang yang tidak memohon ampun kepada Allah. Kita lihat kaum Saba, ketika Ratu Balkis beriman, penduduk kaum Saba itu Allah berikan kebun-kebun yang ranum, kebun-kebun yang menghijau.
Namun ketika Ratu Balkis meninggal, kaum Saba kembali ingkar kepada Allah. Maka di dalam surat Saba ayat 16 Allah katakan, fa arsalna alaihim sailal harim. Allah berikan kaum itu hujan berhari-hari sehingga bendungan Ma'rib pun hancur. Kaum itu hilang di telan air. Begitulah orang-orang yang ingkar, tidak mau beristighfar memohon ampun kepada Allah. Untuk itu marilah kita memperbanyak istighfar, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, penghalang azab Allah itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang muslih. Di dalam surat Hud ayat 117 Allah katakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim selama penduduknya masih melakukan perbaikan, melakukan kebaikan, melakukan ihsan. Bedanya saleh dengan muslih. Orang-orang yang saleh, dia hanya berbuat baik untuk dirinya saja. Sementara orang-orang yang muslih, dia tidak hanya baik untuk dirinya, tapi dia juga berbuat baik untuk orang lain. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berbagai kebaikan yang kita lakukan hendaknya berimbas kepada orang lain, berimbas kepada tetangga, berimbas kepada karib kerabat. Betapa banyak orang-orang yang hanya saleh kepada dirinya saja, tapi dia tidak saleh kepada orang lain. Untuk itu, betapa banyak kita dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Untuk itu, jika kita melihat sebuah kemungkaran, janganlah kita berpangku tangan. Marilah kita mengajak mereka, menasihati mereka untuk kembali ke jalan Allah, untuk kembali berbuat baik. Tidak perlu berhasil, karena tugas kita hanya menyampaikan, menasihati mereka. Di dalam surat Yasin ayat 17 Allah katakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Dan tidaklah atas kami selain menyampaikan dengan jelas. Juga di surat An-Nahl ayat 82 Allah katakan, fa innama alaikal balag wa alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, dan kamilah yang menghisapnya nanti. Tidak perlu berhasil. Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun, hanya 80 orang saja yang beriman. Tidak perlu berhasil, yang penting apa usaha kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Betapa banyak orang-orang yang hari ini melihat kemungkaran, melihat maksiat, dia hanya berpangku tangan. Dia hidupnya individualis, materialis, egosentris. Dia tidak peduli dengan orang. Dia tidak peduli dengan kemungkaran apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang penting dia rajin salat ke masjid. Hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya tidak mencerminkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk itu dalam sebuah hadis dikatakan, man ra'a minkum mungkaran falyuwairu biyadih. Jika siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Jika dia tidak sanggup, maka cegahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adaful iman. Dan jika dia tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatinya. Wa zalika adaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 perkara penghalang azab. Yang pertama adalah Rasul berada di antara mereka. Surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Yang kedua adalah penghalang azab itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Yang ketiga adalah penghalang azabnya Allah itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan di dalam surat Hud ayat yang ke-117. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana azab ini dapat terhalang. Tidak akan terjadi lagi banjir galodo dan gunung meletus dan longsor sebagainya. Dengan mengamalkan 3 perkara penghalang azabnya Allah itu.
Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah dan kita menjadi orang-orang yang muslihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim.